Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja studi kasus kami. Kami kelompok 7 beranggotakan saya Lutfi Astika Maharani NPM 44, Saya Nurul Fadilah NPM 43. Saya Nanda Kurnia Siva NPM 35. Saya akan mempresentasikan bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang masalah. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembeli dan penjual barang di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan. Pada perusahaan dagang, keuntungan atau laba kotor didapatkan dengan mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Sementara itu, untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurangi dengan beban operasional dari barang tersebut. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bentuk transaksinya yaitu membeli barang atau produk dan menjual kembali produk tersebut tanpa mengubah atau mengolah sifat produk bersangkutan. Seandainya melakukan pengolahan, hal itu terbatas pada pengemasan kembali, pemberian label, membungkus, memperkecil unit penjualan. Barang yang diperdagangkan dapat berupa hasil bumi atau produk hasil pengolahan. Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Dalam proses pengolahannya, perusahaan membutuhkan mesin operasi, peralatan, dan tenaga kerja. Tujuan dari penjualan produsen dari perusahaan manufaktur adalah untuk menyediakan bahan baku yang akan diolah menjadi produk untuk memenuhi permintaan pasar. Semakin banyak permintaan pasar, maka semakin banyak pula proses produksi yang akan dilakukan oleh produsen. Pada umumnya, perusahaan manufaktur juga menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Oleh karena itu, proses manufaktur melibatkan beberapa faktor termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, peralatan mesin. Perusahaan manufaktur dan penjualan digolongkan sebagai perusahaan dagang karena berfungsi sebagai penjual barang dan sebagai kegiatan usaha. Untuk tujuan manajemen yang unik, produksi dan penjualan biasanya dilakukan di pabrik sehingga lebih terpusat. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana toko roti kolonial Davin mengelola keuangan? 2. Apakah sudah diterapkan akuntansi di toko roti kolonial Davin? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui bagaimana toko roti kolonial Davin mengelola keuangan. 2. Untuk mengetahui laporan keuangan di toko roti kolonial Davin. 3. Untuk memenuhi tugas akhir semester. Sekian yang bisa saya presentasikan. Yang selanjutnya ada bab kedua yaitu pembahasan. Yang pertama ada hasil wawancara. Toko roti kolonial Davin termasuk perusahaan manufaktur yang mengolah bahan mentah menjadi sebuah roti. Tersedia berbagai jenis roti yaitu roti buder, roti sobek, roti keset, dan bolu. Toko ini terletak di Jalan Telasih nomor 33B, Magarsari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Hasil wawancara kami yang pertama yaitu toko roti kolonial Davin berdiri pada September 2021. Modal awal untuk membangun toko ini kurang lebih 50 juta. Keuntungan yang dihasilkan per minggu kurang lebih 1.500.000 hingga 2 juta. Metode apa saja yang dilakukan untuk menarik pelanggan? Media promosi yang digunakan yaitu menggunakan via Grab dan pemesanan online melalui aplikasi Tokopedia. Proses produksi yang dilakukan yaitu produksi yang dilakukan sebagian besar dari supplier Yogyakarta. Kisaran produk yang dijual di toko roti tersebut mulai dari 10.000 hingga 100.000. Laporan keuangan roti kolonial Davin pada Januari totalnya menjadi 9.964.000, pada bulan Februari 9.789.000, Maret 8.479.100, dan pada bulan April mengalami kenaikan menjadi 10.645.000, Mei 13.372.800, Juni 9.975.400, Juli 8.987.500, Agustus 8.771.500, September 9.926.400, Oktober 8.914.700, November 9.939.000,
9.939.800 dan bulan Desember 14.891.500. Total pendapatan 1 tahun yaitu 123.656.700. Berikut saya akan menjelaskan laporan laba rugi tahun 2022. Penjualan yaitu sebesar Rp123.656.700 dikurangi retur penjualan yaitu Rp3.648.500 dan dikurangi potongan penjualan sebesar Rp1.847.000. Hasil dari penjualan adalah Rp118.161.200. Biaya gaji penjualan Rp10.200.000. Biaya iklan Rp160.000. Depresiasi bangunan Rp3.080.000. Pemakaian persediaan toko Rp2.520.000. Depresiasi peralatan Rp2.797.000. Biaya administrasi lain-lain Rp650.000. Sewa gedung Rp11 juta. Biaya listrik, air, dan gas Rp8 juta. Jadi totalnya adalah Rp38.407.000. Hasil dari laba adalah Rp79.754.200. Perubahan modal yaitu Rp55 juta. Laba Rp79.754.200. Jadi hasilnya Rp134.754.200. Priv Rp5.100.000. Jadi modal akhir adalah Rp129.654.200. Neraca tahun 2022. Kas Rp26 juta. Persediaan barang dagang Rp35 juta. Persediaan toko Rp91.450.200. Piutang usaha Rp5.304.000. Hasilnya adalah Rp150.754.200. Peralatan toko Rp20 juta. Akumulasi depresiasi peralatan toko Rp2.700.000. Jadi hasilnya adalah Rp22.700.000. Maka hasil dari keseluruhan adalah Rp135.054.200. Utang usaha 2 juta, utang gaji 3.400.000. Neraca tahun 2022 yaitu Rp135.054.200. Kesimpulan, berdasarkan studi kasus yang telah kami laksanakan, kami mengamati bahwa laporan keuangan toko roti Kolonial Davin tersebut sudah diberlakukan dengan baik dan sudah menerapkan sistem akuntansi dengan baik. Media promosi yang digunakan juga sudah sangat bagus, sudah dapat menerima pesanan dari luar kota. Menurut kami, tempat yang digunakan juga baik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.